Ada kesamaan alam pikiran, ada kesamaan pikiran, dan itu perlu seruan. Seruan itu akan bisa disambut kalau ada situasi hati yang sama. Ya. Jadi menarik sih sebenarnya kalau kita berbicara tentang value tadi kan. Artinya kita bicara kalau dalam hukum itu ada namanya piramida. Yang paling tinggi itu ada nilai, norma, kemudian juga asas sikap tindak dan lain sebagainya kan. Sama seperti kita berbicara tentang apa tadi kami tadi kan, yang menjadi nilai dasar itu Islam. Jadi kalau kita menyimpang misalnya kan kita sudah disorientasi gitu kan. Kemudian juga berbicara tentang filosofi tadi, sebenarnya panjang kalau mau dibedahin. Kita berbicara tentang hal yang sering salah tafsir dalam dinamika gerakan kita, berbicara tentang kredo gerakan. Nah, kredo gerakan yang pertama itu kami adalah yang berpikir dan berkehendak merdeka. Nah, jadi makna dari merdeka itu seperti apa sih sebenarnya? Sesuai dengan tema kita. Iya. Tentang soal merdeka ini kan orang mengkaitkannya dengan dominasi partai politik kan. Itu di situ nggak habis-habisnya. Sebetulnya, ayolah kita berdiskusi itu beberapa step ke depan lah, jangan di situ lagi gitu. Betul. Ya kan? Ini sebetulnya menunjukkan di mana level kita sebetulnya. Merdeka itu kan kalau kita lihat ya sebetulnya kalau kita hubungkan dengan level kesadaran tadi itu adalah merdeka ini kita tidak terikat kepada kungkungan tadi itu sikap tadi itu ya sikap marah, sikap artinya masih bergantung kepada sesuatu yang sifatnya artifisial lah gitu. Artifisial gitu. Selama kita masih belum bisa membebaskan jiwa kita ya dari kungkungan apapun ya, materi, dari kungkungan kekuasaan sebagainya, ya kita belum merdeka di situ. Iya. Jadi jangan kemudian direduksi soal merdeka itu menjadi sebuah label gitu. Dan maknanya luas. Iya, maknanya luas. Kita harus membuka ruang alam pikiran kita ini luas. Kalau kita sudah lepas dari itu, baru kita bicara soal merdeka. Kok mikirnya politik terus, partai politik terus? Betul gitu. Itu mikirnya kekuasaan terus. Saya amati ya dari puluhan tahun berkali ketika teman-teman adik-adik kami datang ke saya itu yang dibilangin itu aja gitu loh. Coba antum bayangkan lebih dari 20 tahun diskursusnya itu aja, nggak ngabisin energi itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah pengingat buat kita loh ya. Oke. Jadi, ya silakan. Untuk mengingatkan teman-teman semua di sana, teman-teman aktivis kami ya, sebagaimana tadi yang Bang Haryo sampaikan bahwa menyual soal masalah DM1, DM2, DM3 itu bukan hanya saja nomenklatur dan peralihan nomenklatur dari 1 sampai 2 dan 3 gitu ya. Tapi ada makna dan filosofisnya tadi yang sudah disampaikan, dan ini menjadi sebuah keharusan buat kita kader untuk kemudian memenuhi jenjang-jenjang kita dalam organisasi ini gitu ya. Saya kira itu. Ya, jadi konklusi daripada ini, karena memang ini bakalan menjadi pikiran lah, buah pikir daripada kader seluruh Indonesia bang. Karena tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pertanyaan sederhana tapi memang menjadi diskursus berpanjangan gitu. Kan bicara tentang filosofi gerakan tadi kan. Artinya, kita berbicara tentang itu, bicara substansinya. Ini berbicara tentang filosofis, landasan filosofis tadi kan. Artinya kita punya yang bisa jadi kan di era sekarang ini susah untuk kita robah atau kita amandemen lagi kan. Bicara tentang paradigma, prinsip gerakan, kemudian juga profil muslim negarawan. Artinya kan seberapa dalam bacaan daripada founding father kami ini gitu kan. Melihat situasi itu. Saya pribadi sebetulnya asal punya landasan filosofis yang kuat, perubahan itu, proses evaluasi, proses koreksi itu tidak ada masalah sebetulnya. Jangan sampai antum ini terkungkung oleh sesuatu yang antum sendiri sebetulnya sulit untuk memahami itu gitu. Maksud saya, let's thinking atau cara berpikir antum itu bisa lebih out of the box, fleksibel, fleksibel gitu loh dengan situasi yang ada gitu loh. Tapi basis ruh gerakannya jelas gitu kan tadi. Soal merdeka itu soal yang sangat sangat sacred gitu buat kita orang muslim, buat muslim ya, karena itu tauhid gitu loh. Kita bisa melepaskan semua kungkungan dari apapun ya kan, tapi kita mengalami pencerahan.
terhadap Tuhan gitu. Itu kan inti dari merdeka sebetulnya. Kalau antum cermati misalnya ya Buya Hamka, Buya Sultan Mansur ketika bilang soal kemerdekaan itu intinya sebetulnya. Itu intinya. Oleh karena itu apapun yang terkait dengan apa namanya tadi itu kredo, apa tuh namanya paradigma muslim negarawan, kalau memang antum merasa ini perlu ada konsensus bersama, bahkan dalam konteks ekstrim mau diubah, silahkan saja. Bagi saya loh ya pribadi. Tapi itu kan perlu konsensus ya, artinya karena ini kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh para apa namanya senior-senior kan. Iya. Gitu. Apakah dengan dirubah itu akan merubah nilai kami tadi? Loh, sekarang ini kan nilai kami itu kan punya basis yang jelas gitu loh ya. Artinya kita sebagai sebuah gerakan dakwah pasti punya basis nilai dong. Betul. Ya kan? Yang namanya paradigma, yang namanya kredo, dengan apapun itu kan implementasi dari nilai-nilai itu sesuai dengan zamannya. Iya. Gitu, sesuai dengan zamannya. Mungkin dalam proses sekarang ada hal yang mungkin bisa mau antum koreksi. That's no problem bagi saya. Nah, tinggal bagaimana targetnya bahwa ada proses transformasi kesadaran tadi itu yang penting gitu loh. Antum membangun kepentingan bersama dengan semua, baik dari kami pusat sampai wilayah gitu. Ada kesamaan alam pikiran, ada kesamaan pikiran, dan itu perlu seruan. Seruan itu akan bisa disambut kalau ada situasi hati yang sama. Betul. Situasi hati yang sama. Kalau kita sudah benar dalam track ini, outputnya itu bisa automatically kok. Maksudnya begini loh, begini. Creativity tadi sudah kreativitas. Observe kita, kalau kita sudah punya model yang sama, itu akan mendatangkan ilham gitu. Dan ilham itu kan sesuatu yang apa ya? Ketika posisi spiritualitas kita itu lagi sedang kuat-kuatnya istilahnya. Iman kan naik turun. Kalau iman kita pas naik, upayakan itu menjadi sebuah upaya untuk apa namanya isi dengan tingkat produktivitas yang tinggi, ya kan? Kalau iman lagi turun ya perbanyak mendekatkan diri lah gitu kan, dalam konteks supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik begitu. Nah ini yang kemudian cara kita tadi itu mengobserv tadi itu ya, itu bisa menjadi sebuah tradisi bersama tadi itu ya, dalam konteks surat Ali Imran ayat 190-191 itu. Silakan nanti dikaji lebih dalam lagi. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa yang penting adalah tadi itu ya, level kesadaran kita itu. Karena kalau itu outputnya itu pasti akan kuat. Akan tertata lah gitu dengan sendirinya. Nah begitu, mungkin sedikit yang baik. Saya kira cukup ya. Nah biar teman-teman yang lain pun juga bisa dapat kebagian gitu. Yeah. Mungkin hasil. Baik. Di akhir perbincangan ini Bang, setidaknya saya punya 2 pertanyaan. Nah yang dimintakan ke Abang untuk bisa disampaikan. Gitu. Yang pertama adalah apa pesan Abang kepada ribuan kader kita di luar sana? Ya. Sesuai dengan apa yang dulu kita sepakati ketika pendirian kami, bahwa kita namakan ini menjadi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kesatuan ini bukan sekedar kesatuan organisasi, tapi kesatuan ini adalah kesatuan fikrah, ya kan? Kesatuan perasaan, suasana batin kita. Yang dengan itu kemudian kita akan merealisasikan cita-cita kita gitu. Artinya nama kesatuan itu betul-betul sesuatu yang punya ruh gitu. Bukan sekedar sesuatu yang tanpa ikatan gitu kan, sesuatu yang tanpa ada konsekuensi gitu. Nah, itu yang pertama kaitan dengan kesatuan. Yang kedua, basis value kita itu adalah gerakan dakwah. Artinya apa? Kita punya keunikan, kita punya basis nilai yang berbeda dengan gerakan-gerakan yang lain. Itu adalah cara kita bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Kita sudah diberikan potensi oleh Allah,
Kalau kita tidak manfaatkan potensi ini secara maksimal, itu namanya malas. Dan kemalasan ini musuh utama dari sebuah gerakan. Kalau kita sudah lazy, get lazy istilahnya, malas apapun ya, malas baca, malas beribadah, malas mengkaji, malas tadi observasi tadi itu, ya sudah, kita mati. Gerakan itu, namanya gerakan itu kan di situ. Bergerak. Kalau kita malas itu betul. Ini bahkan malas itu sebuah dosa kalau dalam ya kalau dalam konteks kita sebuah maksiat malas itu. Makanya jangan kemudian justru yang akan menghidupkan kami itu adalah tadi itu teman-teman ya, para aktivis kami. Ayo gitu, rajin terus gitu, jangan malas. Intinya begitu, jangan malas. Itulah yang akan menjadikan itu sebagai sebuah kebanggaan kita nanti terhadap gerakan kesatuan ini gitu. Baik, jadi kuncinya jangan malas ya. Iya, jangan malas. Kedua ya. Jangan malas. Pertanyaan yang kedua, Bang. Ya. Apa yang ingin disampaikan Abang menyual kami kepada seluruh mahasiswa di luar sana? Begini. Ini zaman yang serba terbuka ya. Kami harus terbuka kepada publik, khususnya kepada para mahasiswa gitu. Kita harus punya kebanggaan gitu. Aktivis kami untuk menyuarakan tentang bahwa kami itu adalah punya cita-cita yang ideal, cita-cita yang mulia untuk Indonesia gitu kan, untuk Indonesia. Oleh karena itu dan di dalam kami itu adalah tempat untuk menggembleng diri ya, untuk mendekatkan diri kepada nilai-nilai spiritualitas, kepada nilai-nilai intelektualitas, sehingga potensi itu menjadi bisa termaksimalkan dengan baik. Nah, tentu ini harus diupayakan ya buat teman-teman yang aktivis kami untuk terus kemudian berdialog, terus kemudian men-challenge nilai-nilai kita ya, sampai pada satu titik kesimpulan bahwa Anda adalah perlu terhadap gerakan kami gitu. Nah, bahwa perjuangan mahasiswa masih sangat panjang ya, dia abadi ya. Perjuangan mahasiswa itu buat saya abadi karena mungkin orang bisa muda, kemudian dewasa, tua, dan mati gitu. Tapi namanya perjuangan itu tidak akan pernah mati. Roh itu tidak akan pernah mati gitu. Karena disitulah kemudian energi kehidupan itu akan terus berjalan. Mungkin gitu sih. Ajakan kepada mereka tentang untuk bergabung. Oh iya. Itu. Silahkan kepada para mahasiswa seluruh Indonesia bergabung dengan kami, karena disitulah tempat Anda semua untuk bisa menggembleng diri Anda, baik dari sisi nilai spiritualitas, dari sisi nilai intelektualitas, dan dari sisi bagaimana kita bisa mengekspresikan nilai-nilai perjuangan kita untuk bisa berjuang melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Silakan. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Perbincangan kita pada part yang kedua ini cukup lumayan panjang tapi enak. Iya, panjang juga. Iya. Daging semua ya? Daging semua. Gitu. Baik, jadi tentu terima kasih banyak kami ucapkan Sama-sama, untuk Bang Aryo yang sudah berkesempatan hadir Ya. untuk Senang mengisi ruang Kisanak pada malam hari ini. Dan ini juga menjadi sebuah teguran secara langsung ya. Ini orang 02 di zaman pertama saja bisa hadir. Yang pertamanya mana gitu loh. Itu yang sentil. Oke, kepada Bang Fahri ya. Masa ya kalah dari sekjennya gitu ya. Gitu. Intinya Kisanak masih punya ruang gitu. Kita siap menampung ya. Ide-ide segar. Kepada siapa saja, dan yang paling terutama adalah para pendiri ya gitu ya di Fanglis Padir ini. Oke, jadi seperti itu. Kami tunggu kedatangan Ketua kedua Fitra Asya kan rumahnya deket sini. Betul. Ya. Betul, undang ke sini aja. Nanti kita Fitra hadir ke sini ya. Oh, ya. Pesan saya juga, Pak. Pesan juga di kelas. Oh gitu. Oh iya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Ya, Dan sama-sama.
inilah perbincangan kami di Hari Sumpah Pemuda ini. Semoga perbincangan kami ini bisa kemudian membangkitkan gairah semangat kita sebagai anak muda gitu ya. Sehingga kemudian bisa memposisikan diri di dalam ruang-ruang mahasiswa ini, organisasi-organisasi ini, dan tidak hanya saja terjebak pada pembahasan-pembahasan program organisasi, melainkan sebagaimana yang kita bahas tadi ya, kita mampu membaca zaman, perubahan zaman, kita berpikir skala peradaban. Itu poin yang kemudian ingin kami sampaikan pada Hari Sumpah Pemuda hari ini, teman-teman semua. Dan terima kasih banyak teman-teman semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan, Bang Haryo. Ya, sama-sama. Semoga dapat kita berjumpa kembali gitu. Amin, amin. Sekretariat ini masih terbuka. Siap, insya Allah. Kami ini insya Allah akan selalu berkibar bendera Siap. bersama dengan bendera kita, Indonesia Raya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Kami undur diri. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.